Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang baru masuk Islam, misalkan 1 hari 2 hari, kemudian belum melakukan amal-amal yang berarti, hadis ini berlaku, Pak. Wa idza sa'alta fas'al firdaus, maka mintalah surga firdaus. Artinya apa? Kalau minta kepada Allah itu, mintalah yang paling berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Cobaan yang paling besar atau musibah yang paling terasa berat itu memang ini menurut Allah, menurut Allah melalui baginda Nabi SAW adalah ketika orang yang paling dicintai, sesuatu yang paling dicintai itu Allah ambil. Maka benar, Pak, ketika Rasulullah SAW ditinggal mati oleh kakeknya, di mana kakeknya waktu itu bukan saja yang paling sayang pada baginda Nabi, tetapi merupakan benteng pertahanan secara sosial. Kakeknya ini, Abdul Muthalib ini adalah orang tokoh terkemuka di Mekah, di kaum Quraisy, menjadi pelindung utama Nabi SAW. Nabi masih aman-aman saja bisa hidup, tidak diserang secara fisik, karena masih ada kakeknya yang disegani oleh kaum kafir Quraisy. Ini di saat-saat itu Allah mengambil beliau ke sang kakek. Demikian di tahun yang sama, di saat Nabi membutuhkan banyak bantuan logistik dari sisi ekonomi, di mana dia diboikot dan lain sebagainya, tidak boleh ada sumber-sumber kehidupan yang masuk. Nah, harapannya adalah kekayaan Khadijah, keberadaan Khadijah, seorang bangsawan, seorang pengusahawan terkemuka yang disegani oleh masyarakat Arab waktu itu, juga dipanggil oleh Allah, orang yang sedemikian dicintai oleh Nabi SAW. Ini kita gadukkan dengan hadis ini, betapa baginda Nabi saat itu beban jiwanya begitu berat sekali. Maka disebutlah tahun duka cita, ketika dalam 1 tahun itu ditinggal mati kakeknya, ditinggal mati istrinya. Maka kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj itu, malaikat Jibril datang membersihkan hatinya, dibasuh dengan zam-zam, kemudian diisrokan, dimi'rajkan. Ini bahwasanya orang yang paling dicintai diambil. Dan kalau mau bersabar dan mengharap pahala dari kesabaran itu, maka hadiahnya adalah surga. Hadiahnya surga. Kalau sudah surga ini sudah nggak ada hadiah yang lebih pantas, Pak. Sudah nggak ada satu hal yang lebih berharga dari surga. Nggak ada lagi, sudah tidak masuk hitung-hitungan. Sudah tidak ada hitungan nominalnya kalau sudah surga. Diceritakan suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil seseorang yang paling menderita di seluruh dunia. Sejak manusia dilahirkan sampai kelak manusia terakhir, itu diambil oleh Allah, dijadikan sampel orang yang paling menderita, Pak. Allah alam apakah korban Gaza sekarang ini, di mana yang sejak kecil hidup sebatang kara terlunta-lunta, terus kemudian Allah alam. Yang pasti digambarkan oleh Rasulullah dalam kisah itu bahwasanya orang ini adalah
orang yang paling menderita, yang paling sengsara sepanjang sejarah manusia Allah ciptakan. Gak ada bahagia-bahagia di dunia. Nah, ketika orang yang seperti ini kemudian diambil oleh Allah, dicelupkan, Pak, dicelupkan sebentar, dia akan dimasukkan ke surga, tetapi oleh Allah masih baru diuji coba, dicelupkan 1 detik 2 detik, dikeluarkan lagi. Ya, belum sempat menikmati surga lah, Pak, belum sempat minum air, belum sempat dengan bidadari, belum sempat, barangkali masih sekilas set gitu. Ketika kemudian dicelup, dikeluarkan lagi oleh Allah, ditanya, siapa engkau? Apakah engkau pernah merasakan penderitaan? Dia jawab, tidak pernah merasakan penderitaan ya Allah. Sejak lahir sampai hari ini saya merasakan kebahagiaan, keindahan yang tiada tara. Hanya gara-gara sudah menghirup suasana surga yang hanya sekejap tadi, Pak. Ini menggambarkan bahwasanya surga itu Masya Allah. Apa orang ini tadi bohong? Apakah orang tadi yang ditanya oleh Allah, siapa engkau, bagaimana keberadaanmu, pernahkah engkau menderita? Dia menyatakan tidak. Apakah dia bohong? Tidak bohong, Pak. Karena memang setelah dicelupkan ke surga tadi itu, dia sekilas melihat, merasakan keindahan surga, kenyamanan, kenikmatan surga, sekilas. Belum sempat, katakanlah ibarat orang belum sempat minum, ibarat orang masuk rumah belum sempat minum, belum sempat duduk, keluarkan lagi, itu sudah menghilangkan memori penderitaannya selama hidupnya. Ini bisa kita contohkan, Pak. Sekarang lah, Pak, kita sudah makan nggak pernah nasi aking. Kita kalau mau makan hari ini sudah ada beras persediaan hari ini. Mungkin dulu kita punya riwayat mau makan hari ini, sore pagi masih nyari, Pak. Masih ini jual itu, usaha ini, buruh itu. Waktu itu dialami penderitaan itu. Tapi ketika kita sudah enak sekarang, kita mengingatkan itu apa nolongso, Pak? Tidak. Kita tidak merasakan, waduh, biar kayak gitu terus nangis. Tidak. Malah mungkin ketawa. Biar kayak ngono ya. Enggak apa-apa gitu. Ya, kalau cerita saya, Pak, saya dulu sekolah sambil jual keripik dan itu sambil pagi begini. Ada ceritanya. Kalau orang melihat cerita itu mungkin dianggap itu suatu penderitaan ketika itu. Tapi ketika sekarang kita mengingat seperti itu, hilang itu. Kok susah soro, hilang. Karena kita sudah berada dalam posisi yang tidak seperti itu. Nah, penderitaan sepanjang dunia yang paling menderita sekalipun, hanya dengan dicelup ke surga sejenak, itu sudah hilang, Pak, perasaan derita itu. Ini menggambarkan sedemikian hebatnya yang namanya surga itu, sedemikian besarnya kenikmatan karunia surga itu. Sebaliknya, Allah juga mengambil seorang yang ahli maksiat. Orang di dunia itu dia sangat bergelimang kebahagiaan, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergelimang kekayaan, segalanya punya, jet pribadi punya, pokoknya semuanya punya. Tidak ada menderita-menderitanya. Sejak lahir sudah ada kekayaan yang menumpuk-numpuk, mungkin dari kakeknya, dari bapaknya, sampai dia meninggal masih ada cadangan harta yang tidak akan habis dimakan 7 turunan mungkin. Ya, konglomerat 9 naga, 10 naga misalnya seperti itu. Kalau dikumpulkan 10 naga itu dikumpulkan kekayaannya menguasai 1/3 aset kekayaan di republik ini. Jadi sejak lahir sampai meninggal tidak merasakan soro sama sekali, tetapi dia tidak beriman. Nah, ketika kemudian di akhirat oleh Allah dicelupkan sebentar ke neraka, kemudian dikeluarkan, ditanya sama pertanyaannya, apakah kau pernah merasakan kebahagiaan? Padahal di neraka belum disiksa, Pak. Di neraka paling cek diliwatnya dur geniset gitu. Tapi dia karena demikian dahsyatnya neraka,
maka memori keindahan, memori kebahagiaan sepanjang dia di dunia dari lahir sampai meninggal tadi itu habis hilang. Ya Rob, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Sama sekali. Yang ada adalah penderitaan yang panjang. Karena apa? Karena sudah diperlihatkan atau dicelup sebentar ke neraka, belum disiksa. Itu. Ini menunjukkan bahwa neraka itu sedemikian dahsyatnya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya, wa idza sa'alta, apabila engkau meminta kepada Allah, fas'al firdaus, maka mintalah surga firdaus. Wa idza sa'alta fas'al firdaus. Apabila engkau meminta kepada Allah, minta, jangan tanggung-tanggung firdaus. Ini menyambung keterangan di mukaddimah kita tadi itu, Pak. Yang nyuruh siapa ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Kepada umatnya, kepada kita yang di Curah Jeru ini, ya jamaah Masjid Al Muslimun ini, kita semua. Hadis ini, perkataan Nabi ini, wa idza sa'alta fas'al firdaus, ini bukan hanya untuk para kiai, para ulama yang besar-besar, tidak. Tidak hanya orang yang sudah punya kekayaan kemudian membangun masjid, membangun apa, punya tanah diwakafkan, atau sudah lulusan Madinah, lulusan Mesir, lulusan Al-Azhar, lulusan mana-mana, tidak. Tapi sabda Nabi ini untuk kita semua. Artinya apa? Bahwasanya surga firdaus itu adalah hak setiap umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada aliran sufistik, aliran sufi, torekoh sufi yang menyatakan, mbok ya tahu diri, sholatnya aja masih kayak gitu, kelakuannya aja masih kayak gitu, kok minta surga. Nah, seperti itu, Pak. Ini pendapat-pendapat yang tidak tepat itu. Nabi sendiri menyatakan, bahkan orang yang baru masuk Islam, misalkan 1 hari 2 hari, kemudian belum melakukan amal-amal yang berarti, hanya masih baru belajar sholat, hadis ini berlaku, Pak. Wa idza sa'alta fas'al firdaus, maka mintalah surga firdaus. Artinya apa? Kalau minta kepada Allah itu, mintalah yang paling berharga yang Allah miliki untuk kita. Maka kalau kita sudah ibadah umroh jauh-jauh dengan biaya yang besar, haji, nunggunya sedemikian lama di depan multazam, hanya minta, ya Allah, sepulang dari sini tambahkan sawah saya, ya Allah. Seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya masukkan ke akabri misalkan, atau apa namanya lah itu. Mudah-mudahan cucu saya yang ini, yang sudah lulus SMA ini, terimakan di perguruan tinggi yang bonafit, ya Allah. Minta dunia. Masya Allah. Ini sangat-sangat remeh-temeh, sangat-sangat kita rugi, Pak. Juga kalau kita berdoa kepada Allah setiap sholat itu, apa dilarang, Ustaz, minta dunia? Tidak. Tidak dilarang. Tidak dilarang, asal mintanya kepada Allah, boleh gitu. Tapi betapa remehnya permintaan kita itu. Ya mintalah minimal tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan hanya terjebak hasanah di dunia, kebaikan di dunia itu ya sehat, ya kaya, ya apa, usaha lancar, karir bagus, itu kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya, itu kebaikan di dunia hasanah, di dunia hasanah. Tapi kalau kita barengi wa fil akhirati hasanah, betapa ruginya. Bahkan Nabi menyarankan itu, apabila engkau meminta kepada Allah, minta firdaus, surga firdaus. Firdaus, Pak. Jadi jangan tanggung-tanggung. Mudah-mudahan momen menjelang lebaran ini, hadis ini menjadi satu bekal buat kita. Ramadan adalah bulan-bulan mustajabah, bulan-bulan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal sunnah kita diberi pahala wajib, diberi pahala sebagaimana kita beribadah wajib. Ibadah wajib kita dilipat gandakan dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mau rugi. Kalau kita memohon, wa idza sa'alta fas'al firdaus, surga firdaus, Pak. Bukan tidak mungkin gitu.
Bukan tidak mungkin, apalagi yang memahami ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, aku dengan para penyantun anak yatim kelak di surga seperti ini. Kalau sudah bertetangga gandeng dengan Nabi seperti ini, surganya Nabi di mana? Firdaus. Berarti yang disebut Nabi itu adalah kita-kita yang apabila memenuhi kualifikasi seperti tadi itu akan juga sampai bertempat di surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya Pak untuk mencapai makom-makom yang demikian, meskipun kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi risalah Nabi ini untuk kita semua, tidak dimonopoli oleh kiai yang punya pondok, oleh ustadz yang terkenal, oleh siapa lulusan mana. Kita yang tiap hari nyangkul di sawah berpeluang mendapatkan ini Pak. Amin Allahumma amin. Demikian ya Bapak sekalian, masuki Isya, sekaligus ini pertemuan kita di bulan Sya'ban yang terakhir. Nanti berjumpa lagi setelah Idul Fitri di bulan Syawal, mungkin barangkali pertengahan Pak, sudah kita mudik balik sini lagi, kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.